Seorang penulis pada dasarnya juga pertama ya seorang pencatat karena kita punya kecenderungan untuk melupakan segala sesuatu. Kedua, dia juga seorang pembawa pesan karena apa yang kita catat itu pada dasarnya kan cerita atau berita atau gagasan yang kita ingin kasih kepada orang lain. Dan jangan lupa yang ketiga, kita juga pada dasarnya seorang kreator karena cerita atau berita atau gagasan tadi itu kita tulis menurut pandangan kita sendiri, menurut gaya bahasa kita sendiri, dan mungkin juga dengan tujuan-tujuan kita sendiri. Eka Kurniawan, kayak mentor lainnya, kita panggil Mas Eka aja ya. Mas Eka mulai dikenal publik melalui novel Cantik Itu Luka yang membawanya menjadi pemenang World Readers Award di tahun 2016 dan buku terjemahan terbaik The 2016 National Book Award Longlist, Fiction. Novel-novel karya lulusan filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini juga sudah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa. Salah satu novel Mas Eka, seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, sudah diterjemahkan dalam 6 bahasa, yaitu Arab, Tiongkok, Inggris, Perancis, Italia, dan Jerman. Dan semua didistribusikan ke 9 negara. Bahkan gak lama lagi, judul dari bukunya ini akan diadaptasi menjadi sebuah film. Gak cuma menulis fiksi, Mas Eka juga menulis buku Pramudia Anantatur dan Sastra Realisme Sosialis yang merupakan jejak kreatif dan filsafat serta ideologi kepengarangan Pramudia Anantatur. Sekarang kita ngobrol sama Mas Eka yuk. Salam kenal teman-teman. Kira-kira apa ya yang bakal dibagi Mas Eka di kelas Maxscript nanti? Saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya menjadi penulis, bagaimana saya jadi penulis, bagaimana saya menghadapi hal-hal yang sulit dan kemudian bisa mengatasinya. Buat saya sih yang paling sulit itu terutama adalah bagaimana menerjemahkan gagasan di kepala saya. Karena ya semua penulis pasti punya gagasan ini dan itu, pengen ini, pengen itu. Mewujudkannya dalam bentuk tertulis, mewujudkannya dalam bentuk di atas kertas gitu. Itu yang paling sulit. Kenapa? Karena setelah lama saya berkecimpung di dunia tulis-menulis dan mempelajarinya dan bertanya kepada banyak orang, ada 3 hal yang membuat hal itu menjadi sangat sulit. Pertama, karena ya ada gagasan di kepala saya. Gagasan itu milik saya pengen ini, pengen itu, pengen menulis sesuatu yang belum pernah ditulis orang lain, gagasan yang belum pernah saya lihat gitu. Nah, yang kedua, tentu saja ada hubungannya dengan perkakas tool. Perkakas itu kalau misalkan tergantung kita akan menulis untuk apa. Kalau misalkan saya mau nulis novel, ya perkakas itu mungkin sesederhana bahasa. Kita harus menguasai bahasa yang akan dipergunakan. Karena tanpa bahasa ya nggak mungkin kita bisa menulis sesuatu. Kalau kita mau menulis untuk film misalkan ya kita juga harus ngerti sedikit banyak tentang produksi film. Bagaimana film dibikin, bagaimana cara kerja mereka. Karena hal itu juga sangat penting. Kalau kita nggak mengetahui hal itu ya kita juga nggak punya alat untuk mewujudkan yang tadi yang ada di dalam kepala kita ke dalam bentuk tulisan. Yang ketiga tentu saja ada audiensnya. Audiens itu bisa macam-macam. Kalau misalkan dalam buku ya kita menghadapi ada editor, ada penerbit, ada kemudian ujungnya ada pembaca. Atau dalam film ya kita sebelum ditonton orang gitu, kita juga harus berhadapan dengan sutradara, dengan produser dan lain sebagainya gitu. Itu adalah orang yang akan membaca karya kita. Nah tiga hal ini, pikiran kita, bayangan penonton, dan tool perkakas itu seringkali tidak kompak gitu. Artinya gagasan kita karena kadang-kadang tidak cocok dengan tool perkakas yang kita miliki gitu. Itulah kenapa kita kadang-kadang harus mengupgrade supaya kemampuan kita menulis bisa selevel lah setidaknya atau bahkan lebih baik dengan gagasan yang kita ingin sampaikan. Karena kalau seperti kalau kita ingin memotong pohon gitu, kalau kita cuma punya pisau susah gitu. Kita harus upgrade pisau itu menjadi gergaji ya, supaya kita bisa memotongnya dengan mudah. Pada saat yang sama mungkin tool kita dengan gagasan kita sudah satu level karena kita mungkin belajar kepada orang lain, belajar dari buku, belajar dari pengalaman gitu. Tapi pada saat yang sama kita juga menghadapi orang lain yang punya pikiran dan gagasan yang berbeda gitu. Katakanlah saya ingin
menceritakan atau menulis tentang sebuah kota gitu. Ternyata bayangan saya tentang kota dengan bayangan orang lain tentang kota mungkin tidak nyambung gitu. Dan disitulah kadang-kadang kita juga butuh mengupgrade, bukan menyesuaikan diri atau bukan harus mengorbankan keinginan kita untuk orang lain, tetapi kita setidaknya punya bahasa yang sama gitu dengan mereka, dengan para pembaca atau calon pembaca atau calon produser, calon sutradara, sehingga enak satu frekuensi gitu. Itulah makanya dalam hal menulis kita juga membutuhkan pengetahuan untuk mengetahui apa-apa yang mungkin dipikirkan oleh orang lain. Kita butuh tidak hanya pelajarin tentang hal ihwal, tentang penulisan atau skenario, tetapi juga hal ilmu lain seperti misalkan sejarah atau antropologi atau ya sederhana buat seorang penulis kita sering menyebutnya sebagai riset. Kita lihat aja gitu. Nah, mungkin tidak harus masuk ke universitas kita pengen belajar kimia, biologi, tetapi kita harus untuk mengetahui lebih banyak hal, untuk mengetahui kira-kira apa yang cocok, apa yang bisa menjembatani gagasan kita dengan ekspektasi orang, sehingga kita satu frekuensi dan enak gitu. Dan itulah saya rasa yang ingin saya bagikan nanti kalau kita bersama-sama berada dalam satu kelas. Mari gabung dengan saya di kelas penulisan MaxScript Class. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendaftarkan diri di program MaxScript Class ini. Sampai jumpa di kelas ya.